Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Mengenai permintaan pembayaran, perintah membayar, perintah pencairan dana dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Permintaan pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh pemerintah daerah kepada pihak terkait, sekaligus sebagai proses pembebanan rekening belanja. Permintaan pembayaran terbagi atas SPP uang persediaan atau SPPUP, SPP ganti uang atau SPPGU, SPP tambahan uang atau SPPTU, dan SPP langsung atau SPPLS. Perintah membayar. Kewenangan yang dimiliki pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD, perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Perintah pencairan dana dibuat oleh kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA atau KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Alur pengajuan SPP atau surat permintaan pembayaran ke SPM atau surat perintah membayar dan SP2D atau surat perintah pencairan dana. PA menyerahkan SPD atau surat penyediaan dana ke bendahara dan PPK SKPD. Berdasarkan SPD tersebut, bendahara membuat SPP yang terbagi atas SPP UP atau SPP uang persediaan, SPP GU atau SPP ganti uang, SPP TU atau SPP tambahan uang, dan SPPLS atau SPP langsung. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Bendahara pengeluaran menyiapkan SPP UP sesuai dengan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPPGU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP. Besaran SPPGU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran. SPPGU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% atau batasan tertentu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bendahara pengeluaran mengajukan SPPTU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPPLS dan atau SPPUP atau GU. Batas jumlah pengajuan SPPTU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPLS dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa dan kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan SPPLS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan dokumen SPPLS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa oleh bendahara pengeluaran dilakukan paling lambat 3 hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. Bendahara menyerahkan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPPLS beserta dokumen lainnya kepada PPK SKPD. PPK SKPD memverifikasi kelengkapan dokumen SPP dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA SKPD. SPP yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan rancangan SPM oleh PPK SKPD.
Rancangan SPM kemudian diberikan oleh PPK kepada pengguna anggaran untuk menandatangani dan menerbitkan SPM paling lambat 2 hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah. Kuasa BUD memverifikasi kelengkapan SPM yang diajukan berupa memverifikasi kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA atau KPA berupa surat pernyataan tanggung jawab PA atau KPA. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran. Menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah. Apabila SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. SP2D diserahkan ke bank dengan memuat informasi tentang baki rekening yang akan dicairkan, jumlah total dana RKUD yang dicairkan, tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci. Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan nota debit dari bank pada dokumen penatausahaan yang terdiri dari buku kas penerimaan dan buku kas pengeluaran.